Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jumakil, saya dosen tetap di program studi ilmu kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan DIA atau Delivery Interaction Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah yaitu Sistem Informasi Kesehatan dari Sistem Informasi Manajemen Teknologi Informasi Kesehatan. Kode mata kuliah JAA 66117. Jumlah SKS 2 SKS. Mata kuliah ini ditawarkan dan diajarkan pada semester 6. Sifat mata kuliah wajib. Mata kuliah ini menjelaskan tentang sistem informasi kesehatan, indikator kesehatan, eksplorasi sistem informasi kesehatan. Ini adalah rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah SIK, SIM, Teknologi Informasi. Dalam RPS ini mencakup CPL program studi, CPMK, deskripsi singkat mata kuliah, bahan kajian atau materi pembelajaran, pustaka. Juga ada menjelaskan tentang sub CPMK, indikator penilaian, kriteria dan bentuk penilaian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan, materi pembelajaran dan bobot penilaian. Pada RPS ini juga kami lampirkan silabus singkat dari mata kuliah. Kemudian ada rencana tugas mahasiswa. Rencana tugas ini ada 2 macam tugas untuk mata kuliah ini. Capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama sikap, yaitu pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga menginternalisasi nilai, norma, dan etika. Keterampilan umum yang pertama mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Keterampilan khusus. Yang pertama, mampu melakukan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada tingkat kegiatan pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan melaksanakan perencanaan program kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan di lingkungan masyarakat pesisir dan kepulauan. Nah, ini merupakan keterampilan khusus kecirian di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo. Pengetahuan yang pertama memiliki penguasaan dasar prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi instrumen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup yang berkaitan dengan epidemiologi, biostatistik dan kependudukan, administrasi atau manajemen dan kebijakan kesehatan, serta ilmu sosial dan ilmu perilaku dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial. Yang kedua, memiliki penguasaan dasar tentang berbagai permasalahan kesehatan di lingkungan pesisir dan kepulauan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau outcome. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian sistem, mulai dari definisi sistem, komponen sistem, sistem komputer, sistem jaringan, dan sistem komunikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian SIP, di Indonesia, sistem informasi rumah sakit, sistem informasi puskesmas. Nah, yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami sumber data sistem informasi kesehatan, baik itu data rutin maupun data non-rutin. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami indikator kesehatan, mulai dari definisi sampai pemberian contoh indikator kesehatan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami eksplorasi sistem informasi kesehatan, dari objek, nanti dari user komponen sistem, identifikasi masalah, format pencatatan dan pelaporan, dan metode eksplorasi.
mampu mempraktekkan pembuatan aplikasi sederhana sistem informasi penyakit menggunakan Microsoft Excel, dan mampu mengoperasikan sistem informasi puskesmas dan rumah sakit khusus yang berbasis web. Sistem pembelajaran. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen setiap kelasnya. Pertemuan dilaksanakan sebanyak 16 kali. Metode pertemuan tatap muka itu dilaksanakan dalam jaringan dan luar jaringan, dan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan. Dalam jaringan saya menggunakan e-learning yang disebut dengan Spada UHO. Dan website pribadi saya itu www.dimakil.com. Ujian tengah semester atau UTS itu 1 kali pertemuan pada pertemuan ke-8, kemudian ujian akhir semester itu 1 kali juga pada pertemuan ke-16 yang merupakan pertemuan terakhir. Ini adalah Spada UHO untuk mata kuliah SIK, SIM, Garing Teknologi Informasi yang kami gunakan untuk pembelajaran dalam jaringan. Ini website pribadi untuk mendukung kegiatan perkuliahan. Metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah. Materi itu disampaikan secara langsung menggunakan PowerPoint. Kemudian yang kedua, kuis. Kuis itu diadakan pada beberapa pertemuan secara online melalui Spada UHO. Mahasiswa diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengikuti kuis. Dengan lama waktu mengerjakan soal itu selama 20 menit. Discovery. Mahasiswa diberi bahan untuk mempelajari melalui Spada UHO yang dapat di-download baik materi kuliah maupun buku referensinya. Juga bisa di-download melalui website pribadi. Brainstorming. Mahasiswa menyampaikan apa yang diketahui setelah mempelajari materi dan buku referensi. Dan selanjutnya itu akan didiskusikan bersama pada saat perkuliahan. Kemudian praktek. Pada 2 pertemuan terakhir, itu yaitu pertemuan ke-13 dan ke-14, itu dilaksanakan praktek membuat format pencatatan dan pelaporan penyakit menggunakan aplikasi Microsoft Excel, serta praktek mengoperasikan sistem informasi rumah sakit. Materi pembelajaran. Yang pertama itu sistem, yang kedua sistem komputer, sistem jaringan, sistem komunikasi, dan komunikasi data. Yang ketiga perkembangan teknologi informasi dan peranannya dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat, sistem informasi kesehatan. Yang kelima, sistem informasi rumah sakit. Yang keenam, sistem informasi puskesmas. Yang ketujuh, sumber data. Kedelapan, indikator kesehatan. Ke-9, standar pelayanan minimal khusus di bidang kesehatan. Yang ke-10, strategi pengembangan sistem informasi kesehatan di daerah. Yang ke-11, model pengembangan sistem informasi kesehatan pada unit-unit pelayanan kesehatan. Yang ke-12, keunggulan dan kelemahan model pengembangan sistem informasi kesehatan pada unit-unit pelayanan kesehatan. Yang ke-13, praktek pembuatan sistem informasi penyakit komputerisasi offline. Yang ke-14, praktek sistem informasi rumah sakit. Indikator penilaian. Diskusi dan kuis kami beri bobot 15%, tugas dan praktek 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan PDD UKT-PT khusus bidang pengajaran saya. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran, video pada saat perkuliahan yang kami laksanakan waktu di masa pandemi dengan menggunakan aplikasi Zoom Meet. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam. Puji syukur kita datang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan ya, untuk mengikuti perkuliahan kita, perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan, Sistem Informasi Manajemen, Teknologi Informasi. Ya, jadi kita akan
membahas terkait mata kuliah sistem informasi kesehatan, sistem informasi manajemen, dan teknologi informasi. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini kontrak kuliah kita, ya. Jadi saya minta kita disiplin. Ada disiplin, masuk tepat waktu, kita gabung Zoom Meet, dan jangan lupa juga masuk di pada Universitas Halu Oleo, ya. Jadi kita gunakan online. Kemudian pakaiannya sopan, harus jujur, tenang, kita mengikuti perkuliahan. Nah, selama perkuliahan, kalau adik-adik mau keluar dari online, kelas online kita, silakan izin. Izinnya boleh di chat saja, ya, di room chatnya silakan izin. Kemudian metode perkuliahan kita menggunakan kuliah online, ya. Jadi online kita menggunakan Spada, ya, online dalam jaringan. Sebelumnya adik-adik sudah saya sampaikan untuk gabung di Spada, ya. Iya, Ya, Pak. ya, kita gabung di Spada. Saya perlihatkan dulu ya Spadanya. Jadi yang pertama-tama adik-adik lakukan ketika kita mulai perkuliahan, ya, itu mengisi daftar hadir. Mata kuliah kita silakan dibuka deskripsi mata kuliah. Ya. Jadi ini deskripsi mata kuliah wajib adik-adik sekalian untuk dibaca. Di awal di pengantar mata kuliah ini ada saya letakkan buku referensi. Jadi silakan dibuka dan dibaca, dipelajari, ya. Ini ada 3, ya, ada 3 buku referensi yang saya letakkan di Spada, ya. Untuk materinya silakan di-download, ya. Dan setelah kuliah kita, saya buka kuis. Jadi kuis ini akan pertanyaannya itu terkait dengan apa yang kita bahas di pertemuan pertama. Jadi kuisnya ini biasanya saya buka 1 kali 24 jam dengan durasi 20 menit untuk mengerjakannya, ya. Jadi adik-adik silakan mencari, kalau misalnya belum dapat jaringan, boleh kemana saja nanti bisa mencari jaringan untuk mengerjakan kuisnya, ya. Jadi nanti saya buka 24 jam. Capaian yang capaian pembelajaran mata kuliah kita, yang pertama bahwa mahasiswa itu mampu menjelaskan dan memahami pengertian dari sistem. Mulai dari definisi sistem, komponen sistem, sistem komputer, sistem jaringan, juga ada sistem komunikasi, ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian SIK, sistem informasi kesehatan. Di situ ada sistem informasi kesehatan di Indonesia, ya. Sistem informasi kesehatan rumah sakit, juga ada sistem informasi kesehatan puskesmas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami sumber data sistem informasi kesehatan. Sini ada kaitannya dengan data rutin dan non-rutin. Nanti kita akan pelajari itu, ya. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami indikator kesehatan. Mulai dari definisinya, syaratnya, jenis indikator, input, proses, output, dan juga contoh-contoh indikator kesehatan. Dan yang kelima, mahasiswa itu mampu menjelaskan dan memahami eksplorasi SIP. Mulai dari objek, ya, kemudian metode eksplorasi, kita mampu mempraktekkan pembuatan aplikasi sederhana. Ya, kita gunakan Microsoft Excel. Jadi online, offline, ya, offline. Kemudian kita bisa mengoperasikan sistem informasi kesehatan berbasis website. Nah, untuk mencapai semua ini, ya, oleh karena itu kita harus membahas materi terkait itu, ya. Yang pertama tentang sistem, ya, definisi sistem dan komponen sistemnya. Kemudian yang kedua sistem komputer, sistem jaringan, sistem komunikasi, ada komunikasi data. Yang ketiga materi tentang perkembangan teknologi informasi dan peranannya dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat, sistem informasi kesehatan, ya. Situ ada pengertiannya, bagaimana perkembangannya di dunia dan di Indonesia. Yang kelima, sistem informasi rumah sakit.
Yang keenam, sistem informasi puskesmas. Kemudian yang ketujuh, sumber data. Jadi ada kaitannya antara data rutin dan non-rutin yang akan kita bahas. Kemudian indikator kesehatan. Selanjutnya standar pelayanan minimal. Biasa kita kenal singkatannya SPM, bidang kesehatan. Kemudian strategi pengembangan SIK di daerah itu seperti apa? Model pengembangan dari SIK pada unit-unit pelayanan kesehatan, kemudian keunggulan dan kelemahan dari model pengembangan SIK pada unit pelayanan kesehatan, dan yang ke-13 dan keempat itu kita praktek ya. Jadi praktek pembuatan sistem informasi penyakit offline, tapi berbasis elektronik ya, komputerisasi. Kemudian praktek tentang sistem informasi rumah sakit. Jadi sistem informasi ini kita akan buka SIM RS ya. Kita akan lihat seperti apa modelnya. Kita praktekkan ya. Nah, di awal pertemuan kita kali ini saya coba membuka kembali wawasan kita. Jadi saya coba memancing adik-adik untuk mengingat-ingat kembali apa yang sudah dipelajari selama ini ya, terkait dengan data dan informasi. Nah, sekarang saya tanya, siapa bisa kasih penjelasan apa sebenarnya dimaksud dengan data? Nah, apakah data dan informasi itu sama atau berbeda ya? Jadi saya akan tanya, ini yang tidak aktif kameranya ya. Saya tanya yang tidak aktif kameranya. Wah, tidak ada yang mau ditanya, ini aktif semua ini. Silakan dibuka internetnya, boleh silakan. Saya ya. Pak. Saya Pak Nurul Fauzia, Pak. Ya, sebut namanya. Saya Pak Nurul Fauzia. Nurul Fauzia, silakan Nurul. Saya akan menjelaskan perbedaan data dengan informasi. Lebih singkatnya, data adalah suatu kesimpulan terhadap suatu kejadian yang akan diubah atau diproses menjadi sebuah informasi yang akurat. Sedangkan untuk informasi adalah data atau suatu rangkuman lengkap terhadap suatu data yang telah diproses untuk disampaikan. Ya, ya sudah bagus ya. Yang lain ada lagi? Jadi kata Nurul, data itu apa tadi? Kumpulan dari suatu informasi yang akan diubah menjadi informasi. Iya, iya. Jadi fakta-fakta ya. Hampir sama tadi dengan siapa namanya tadi itu. Lalu ya. Ada lagi? Bagus ya, ada lagi? Izin Pak Mutia. Silakan Mutia Pista. Iya, jadi menurut saya data adalah sebuah fakta yang didapatkan kalau data, sedangkan informasi adalah proses data yang telah diproses sehingga menjadi informasi. Iya, ya. Jadi dari tiga temannya tadi menyampaikan bahwa data itu adalah kumpulan dari fakta ya. Sedangkan informasi itu fakta, data itu yang sudah diolah ya. Seperti begini. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Kalau saya punya angka-angka ya, punya angka itu yang saya dapatkan fakta-faktanya, ada angka, ada kata-kata, ada kalimat, ada gambar, itu semua disebut data atau informasi? Data, Pak. Data dulu ya. Jadi data itu fakta yang kita kumpulkan tapi dia belum mempunyai arti apa-apa. Jadi selain angka, kata-kata, kalimat, apalagi yang masuk dalam data? Bisa masuk. Tapi yang jelas data itu harus fakta ya. Apalagi? Kalau adik-adik sekalian biasa saya lihat suka selfie itu menghasilkan apa? Gambar, Pak. Gambar, itu masuk. Apa lagi? Simbol. Simbol, apa lagi? Silakan sebut. Apa? Ayo, apa lagi?
Ini sudah ada gambar, ya, simbol, ada angka-angka, ada huruf, kata, ada karakter, apa lagi? Video, Pak. Video, apa lagi? Ada lagi? Grafik. Ya, grafik itu cara kita menampilkan data, ya. Apa lagi? Ini kalau saya bicara mengeluarkan apa? Suara, Pak. Suara atau audio? Ya, jadi Audio. itu semua data, tetapi dia belum memiliki arti. Hanya sekedar data kita kumpulkan. Nanti sudah diproses, sudah diolah, dan dia memiliki arti, baru dia dikatakan sebagai informasi. Saya kasih contoh begini, ya. Dan saya akan tanya adik-adik sekalian, saya kasih contoh begini. Misalnya, ada orang Amerika, ya, ada orang Amerika itu pertama kali datang di Indonesia. Ketika dia mendarat di bandara, dia menuju ke arah pengambilan bagasi, dia melihat ada di suatu monitor layar di dinding, ya. Di situ tertulis 30 derajat Celcius. Ini orang Amerika yang datang, ya. Pertama kali dia ke Indonesia. Bagi orang Amerika ini, itu data atau informasi? Data, Pak. Iya, data. Kenapa data? Benar, data. Karena hal tersebut merupakan fakta, Pak. Fakta, ya. Fakta yang belum memiliki arti, ini menurut Fitra, ya. Jadi hampir sama tadi dengan Nurul, ya. Jadi begini saya jelaskan, ya. Orang Amerika itu, ya, tidak mengenal yang namanya derajat Celcius. Mereka tahunya itu derajat Fahrenheit. Jadi angka 30 derajat Celcius di monitor itu, bagi dia itu adalah data. Kenapa? Dia belum tahu artinya. 30 derajat Celcius itu seperti apa dinginnya, ya, jadi belum terbayang di kepalanya. Jadi dia harus olah dulu, dia proses. Dia olah apa? Dia ubah, dia konversi ke Fahrenheit. Ketika dia sudah dapat angka derajat Fahrenheit, baru dia mengerti, oh seperti ini panasnya. Berubahlah dia jadi informasi. Nah, setelah itu dia mulai gunakan. Berarti apa yang harus saya siapkan ketika saya keluar, saya di Indonesia ini apa yang saya harus siapkan? Dengan suhu seperti ini. Ya, jadi sudah ada gambarannya. Jadi data itu harus di apa sehingga dia menghasilkan informasi. Ya, data kita tambah apa tadi supaya dia berubah jadi informasi? Tadi kan sudah di. Iya, Mutia apa? Proses, Pak. Proses. Jadi harus kita proses dulu. Kita proses dulu dia supaya dia berubah jadi informasi. Sekarang saya tanya lagi. Proses yang dimaksud ini apa? Proses mengolah data, Pak. Mengolah data, apa lagi? Menerjemahkan Masa data. nurul terus ini yang bicara. Yang lain mana? Pengumpulan data. Pengumpulan data. Sudah masuk lagi, 2 lagi. Apa lagi? Ayo yang lain. Jangan nurul terus sama Mutia. Yang lain lagi. Analisa data, Pak. Indah Munawar. Analisa data. Masuk semua. Apa lagi? Penyajian data, Pak. Ya. Penyajian data. Data. Siapa ini? Belinda, ya. Ya. Jadi proses yang dimaksud sudah apa yang disebut oleh adik-adik tadi sekalian. Tapi kita lihat urutannya seperti apa. Tidak langsung diolah, tidak langsung dianalisis, tidak langsung kita sajikan. Jadi apa dulu yang harus kita lakukan? Proses apa? Yang pertama adalah pengumpulan. Sudah disebut tadi sama siapa tadi yang sebut? Mutia, ya? Ya. Kemudian setelah itu baru dilakukan pengolahan. Ini tadi yang disebut oleh
Siapa tadi namanya ya? Saya, Nurul Pak. ya? Iya, Pak. Kemudian baru kita sajikan. Ini yang disebut oleh Belinda. Setelah disajikan, kita lakukan analisa. Ini tadi yang disebut oleh siapa tadi yang sebut analisis? Indah Munawar ya? Indah Munawar. Jadi yang disebut oleh teman-temannya tadi sudah masuk. Tinggal kita urutkan. Data diproses, prosesnya itu mulai dari dia dikumpulkan, kemudian diolah, disajikan, kemudian data itu kita analisis, maka dia berubahlah jadi informasi. Ya, terima kasih adik-adik sekalian sudah aktif. Ya, itu yang saya harapkan. Jadi saya mau kita belajar ini, kita jangan takut salah ya. Sampaikan saja apa yang kita ingin sampaikan, karena salah itu adalah salah satu bagian dari proses kita belajar ya. Jadi saya mau kita belajar ini, kita kuliah model pembelajaran orang dewasa ya. Jadi mahasiswa bisa lebih aktif dibandingkan pengajarnya. Jadi saya ingin kita belajar itu modelnya saya bukan sebagai dosen, tapi sebagai fasilitator saja yang memfasilitasi adik-adik sekalian terkait dengan materi yang kita pelajari untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya, silakan. Ya, yang lain? Itu Pak, kalau silakan. ilmu sistem informasi itu berguna juga di perusahaan Pak. Kalau berguna untungnya sama manajer itu apa Pak? Ya, berguna sekali. Jadi sistem informasi itu sebenarnya begini ya. Kalau di dalam perusahaan, ya, sistem informasi manajemen itu ujung-ujungnya adalah membantu mereka untuk pengambil keputusan. Pengambilan keputusan. Ya. Jadi ketika ada sistem informasi, apalagi terkait dengan data dan informasi ya, jadi itu datanya kan ketepatannya tepat waktu, ya. Validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, biasa dalam sistem informasi itu pengolahannya sudah include di situ. Jadi apa yang dia olah itu sudah itu hasil yang sebenarnya. Jadi berdasarkan hasil dari sistem informasi itu dia bisa diambil hasilnya, diambil informasinya untuk membantu dia untuk mengambil keputusan terkait dengan perusahaan. Misalnya perusahaan rumah sakit misalnya, rumah sakit swasta. Jadi berdasarkan hasil yang didapatkan dari sistem informasi manajemen kesehatan rumah sakit, SIMRS namanya, ya. Jadi dia bisa petakan, oh ternyata kita kebanyakan pasiennya pasien apa ya. Jadi pada saat itu dia sudah bisa buka. Dia buka informasi, dia buka data, tidak perlu dia panggil lagi petugasnya. Tinggal dia masuk di linknya, dia buka datanya, oh yang berkunjung hari ini berapa? Yang berkunjung kemarin berapa? Penyakit apa yang banyak berkunjung? Kemudian dia bisa analisis dengan cepat sasaran sebenarnya yang banyak berkunjung ke rumah sakitnya itu apakah dari ekonomi lemah, menengah ke atas. Jadi dia sudah bisa tentukan keputusan yang diambil, pasar yang harus dia kejar adalah menengah, misalnya menengah ke bawah, tingkat ekonomi menengah ke bawah dan tingkat ekonomi bawah dan menengah ya misalnya. Oh ternyata yang banyak mereka menuntut harus menggunakan BPJS. Dia ambil keputusan rumah sakit harus bekerja sama dengan BPJS supaya dia bisa dapat banyak kunjungan. Pertemuan kita kali ini nanti kita lanjut lagi ke pertemuan kita akhiri perkuliahan kita kali ini. Terima kasih adik-adik perhatiannya. Terima kasih juga yang sudah aktif kuliah kita kali ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan, ya, diberi kesempatan. Kita mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita masih bisa bertemu lagi, ya. Terima kasih adik-adik perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.